Para pemirsa, bagaimana kabar MO? Semoga harimu indah, seindah panorama hari ini. Perkenalkan, namaku Bayu, aku bekerja sebagai supir pribadi di rumah Pak Eko. Aku tinggal di rumahku sendiri. Rumahku suasananya masih sepi, tetangganya belum banyak. Maklum aku cari tanah yang murah, biar kantongku cukup untuk membelinya. Aku suka berkebun dan memelihara ikan. Sebagai tambahanku aku dapat uang. Usiaku kini genap berusia 25 tahun, namun belum ada wanita yang pernah singgah di hatiku. Walau kata orang aku cukup tampan, mungkin karena statusku sebagai supir cewek kurang melirikku. Pak Eko usianya sudah 68 tahun, istrinya sudah meninggal, dan beliau tidak punya anak. Aku sering mengantar Pak Eko kontrol berobat ke rumah sakit dekat rumah. Ia mengidap sakit gula. Terkadang aku kasihan melihatnya, namun Pak Eko masih bekerja, sering ke Kalimantan mengecek sawitnya. Di Kalimantan Pak Eko bisa sampai 2 minggu, baru pulang ke Surabaya. Kini Pak Eko sudah menikah lagi, istrinya kedua ini cantik sekali, namanya Feni. Feni umurnya 24 tahun, muda sekali. Feni orangnya cantik, kulitnya putih seperti artis Korea. Duh cantiknya. Orang yang tidak tahu difikir anaknya. Hari ini aku ke bengkel, mengganti oli mobil Pak Eko. Sudah waktunya harus ganti oli. Namun Feni ikut denganku, katanya mau belanja ke plaza. Setelah nanti antar Feni, aku baru ke bengkel ganti oli. Aku pun bersiap-siap ganti baju dan berangkat ke bengkel itu. Pak Eko memanggilku, "Bayu sini, ini duitnya. Nanti ganti oli yang bagus walau harganya agak mahal. Setelah itu bawa ke cuci mobil yang bagus tempat langgananmu." "Iya Pak," kataku. "Besok aku persiapan berangkat ke Kalimantan 1 minggu. Ibu ikut tidak Pak?" kataku. "Bu Feni tidak ikut, dia ada keperluan ke Jogja," katanya. Kami pun berangkat. Bu Feni duduk di sebelahku. Wanita itu cantik sekali. Dia suka memakai rok mini. Barang itu putih sekali. Setiap oper gigi mobil, pandanganku tak luput dari kaki Bu Feni yang mulus itu. Sepertinya wanita itu memancingku. Kami pun mulai berbincang-bincang. "Mas Bayu sekarang usianya berapa?" kata Bu Feni. "Saya sekarang 25 tahun Bu." "Wah, 1 tahun di atasku dong," kata Bu Feni manja. "Memang usia ibu berapa sekarang?" tanyaku. 24 tahun kata Bu Feni sambil tersenyum. Duh seksi sekali senyumannya. "Mas Bayu sudah punya istri belum?" tanya Bu Feni. "Belum Bu, jangankan istri, pacar saja saya tak punya Bu." "Jangan panggil Bu dong sama aku, kalaunya panggil Bu nanti bapak marah padaku," kataku pada Bu Feni. "Sekarang kita buat kesepakatan, kalaunya ada Pak Eko, panggil saja aku Feni." "Oke," kata Bu Feni manja. "Siap Bu," kataku. "Deh kok Bu lagi kan baru saja buat kesepakatan," kata Bu Feni. "Iya Fen," kataku. "Nah gitu dong," kata Feni sambil mencubit pinggangku. Kelihatannya Feni belum siap dipanggil sebutan Bu Eko. Dasar anak muda mungkin malu, suaminya sudah tua. Mobilku sudah sampai depan plaza. Feni turun dari mobil. "Nanti kalau bengkelnya sudah siap, telepon aku ya Mas," kata Feni dengan senyuman khasnya. "Iya Bu." Fen kataku menggoda. Feni pun mengepakkan tangannya ditujukan ke aku. "Awas ya," katanya. Kami berdua pun tertawa. Waktu pun berlalu. Ganti oli pun selesai. Aku telepon Feni dan aku pun menjemputnya. Roda pun berputar seperti nasib manusia. Tidak tahu kita diputar kemana. Kadang di atas, terkadang di bawah. Kita tidak tahu. Perputaran mobil membawaku ke plaza itu. Feni sudah menungguku di depan. Kulihat belanjaannya banyak sekali. Aku turun dari mobil, kubantu membawanya. Kami sudah di dalam mobil itu. Feni memberiku sesuatu. "Ini Mas, kubelikan baju dan celana, mudah-mudahan cocok." "Baik sekali Feni," batinku. "Terima kasih Fen," kataku. "Sama-sama," kata Feni manja. Mobil pun berlalu. Kelihatannya Feni lelah setelah berbelanja. Dia tertidur di mobil itu. Kupandangi wajahnya. Duh cantik sekali dia, kulitnya putih mulus. Seandainya dia jadi kekasihku. Tapi aku tahu diri, aku hanya supir pribadi,
Mana mungkin Feni mau denganku. Mobil pun sampai di rumah, Feni terbangun. Dudah sampai rumah Mas, tanya Feni. Sudah Fen, kataku membisikkan di telinganya. Feni pun tertawa sambil meninju lenganku. Pagi ini aku sudah bersiap-siap mengantar Pak Eko. Dia mau berangkat ke Kalimantan, aku antar ke bandara. Bayu, tadi malam aku dapat berita dari Kalimantan. Kata rekanku kami mau menambah luas lahan. Wah mantap itu Pak, kataku. Tapi hutannya masih lebat, kami coba mengeceknya. Sampailah kami di bandara, kuturunkan barang bawaan Pak Eko. Bayu, nanti Bu Fani mau ke Jogja, tapi tolong kamu saja yang antar. Nggak usah naik kereta api, biar di Jogja nanti ada yang ngantar kemana-mana. Tolong ya Bayu. Siap Pak, kataku. Sampai di rumah Pak Eko, ku parkirkan mobil di garasi. Aku mau pamit pulang. Fen, aku mau pulang dulu ya, besok aku kesini lagi, kataku. Besok aku ke Jogja. Tadi malam ku bilang Pak Agus, aku minta antar Mas Bayu saja. Pak Agus menyetujuinya. Aku pulang ke rumahku. Sepanjang jalan aku membayangkan wajah Feni yang cantik itu besok ke Jogja bersama aku. Hari ini cuaca sangat cerah, secerah hatiku yang akan pergi berdua dengan wanita cantik itu. Feni sudah menungguku. Kusandarkan motorku di samping garasi mobil itu. Mobilku panaskan sambil memasukkan barang-barang yang akan dibawa Feni ke Jogja. Feni pun sudah siap untuk pergi. Dia duduk di bangku sebelahku. Lagu Sheila on Seven sudah dibunyikan. Lagu Seberapa Pantas dilantunkan. Feni ikut bernyanyi dengan riang, maklum jiwa muda. Lalu kami pun berbincang. Mas, sebetulnya aku tidak mau nikah dengan Pak Eko. Feni membuka omongan. Kenapa begitu Mbak, kataku. Pak Eko sudah tua Mas, aku masih muda, aku sepertinya kurang pantas untuknya. Jujur Mas, aku sebetulnya pingin begituan, tapi barang Pak Eko sudah tidak mau lagi, seperti mentimun yang direbus. Karena dia sakit gula, dia sudah loyo Mas. Selama ini hanya digesek-gesek saja Mas. Jadi sudah 2 bulan ini belum pernah dicelupkan. Kataku menggoda. Belum Mas, wah masih ting-ting nih batinku. Sampailah kami di Jogja. Perjalanan terasa cepat sekali. Bila wanita cantik di sampingku. Kami pun mencari tempat makanan khas Jogja. Gudeg menjadi menu pilihan kami. Sambil makan, Feni berkata padaku, Mas, ini tempat kita nginap nanti. Sudah saya pesan online. 2 kamar. Kita bersebelahan, kamarnya connecting kok. Kami pun selesai makan. Kami menuju hotel itu. Aku mandi. Air hangat membuat badanku segar. Waktu menunjukkan pukul 10 malam, aku belum bisa tidur. Tiba-tiba pintu kamarku terbuka. Fani masuk ke kamarku. Dia memakai pakaian transparan, sehingga tubuh seksi itu menerawang terlihat. Mas, aku mau minta tolong. Minta tolong apa, kataku. Maukah kamu melayaniku? Aku belum pernah merasakan itu. Jujur aku juga belum pernah merasakannya. Kami berdua sebenarnya pingin itu, tapi susah mengungkapkannya. Malam itu, akhirnya kami melakukannya. Sampai kami terlunglai. Pemirsa, itulah kisahku dengan Feni. Bila pemirsa suka cerpen ini, silahkan beri komentar Anda, maka aku akan melanjutkannya di episode berikutnya. Salam dari Kun, cerpen romantis.